Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 12, Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya, ingin mempresentasikan sebuah analisis diskriminan untuk memprediksi kebertahanan pasien riwayat serangan jantung. Next. Berikut anggota kelompok. Yang pertama ada Aida Fauzia, NRP 063015, Amelia Soraya Putri 063017, Rahmat Rimanto 063047. Next. Ada 5 bab di sini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Yang pertama pendahuluan. Ekokardiogram atau pemeriksaan ekokardiografi berguna untuk memeriksa kesehatan jantung umum seseorang, terutama setelah serangan jantung. Hasil dari pemeriksaan ekokardiogram dapat terlihat berbagai keadaan jantung, seperti ukuran dan ketebalan, area jaringan otot jantung yang rusak atau lemah, masalah yang mempengaruhi perikardium, dan merupakan kantung berisi cairan di sekitar jantung. Pada penelitian ini, pemeriksaan ekokardiografi dilakukan pada 125 pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung. Variabel prediktor digunakan adalah jumlah bulan pasien dalam bertahan hidup, usia saat pasien mengalami serangan jantung, ada tidaknya penumpukan cairan dalam ruang di antara perikardium, ukuran kontraktilitas sekitar jantung, E-point septal separation, dan LVDD. Penulis ingin mengetahui gambaran dan klasifikasi pasien dari data observasi ke dalam salah satu dari 2 kelompok yang pada analisis ini adalah pasien dengan riwayat penyakit jantung, dapat bertahan hidup atau tidak. Next. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama ada uji asumsi normal multivariat, yaitu pengujian normalitas multivariat secara visual menggunakan plot chi-square, yaitu pasangan grafik kuantil dari distribusi chi-square dengan jarak Mahalanobis yang diurut mulai dari yang terkecil. Plot-plot yang mengikuti garis lurus mengindikasikan bahwa data berasal dari sebaran normal multivariat. Pengujian normal multivariat data juga dapat dilakukan dengan menghitung nilai korelasi square distance dan kuantil chi-square. Semisal hipotesis H0 adalah data berdistribusi normal multivariat. H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Daerah kritis tolak H0 jika RQ lebih kecil daripada R alfa, N, di mana RQ adalah nilai korelasi dan R alfa, N adalah nilai R tabel. Jika hasil dari statistik uji memiliki hasil yang kurang R tabel dengan derajat bebas P, atau jika nilai sig lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal dan sebaliknya. Yang kedua ada uji asumsi homogenitas matriks kovarian. Salah satu asumsi yang dibuat saat membandingkan 2 atau lebih vektor mean dari multivariat adalah bahwa kovarian matriks yang dari populasi yang berbeda adalah sama. Salah satu yang biasanya digunakan adalah pengujian box M. Hipotesis A0 sigma 1 sama dengan bla 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 sigma G itu sama dengan sigma. H1 adalah minimal ada satu kelompok yang berbeda sigma I
tidak sama dengan sigma J. Daerah kritis. Pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, tolak H0 jika nilai sig kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan kovarian matriks dari populasi yang berbeda sama. Yang ketiga ada analisis diskriminan, teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi. Analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklarifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Ada dua asumsi utama, yaitu sejumlah P variabel penjelas berdistribusi normal, yang kedua matriks kovarian variabel penjelas berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Pengamatan pada P variabel independen dan suatu variabel dependen dengan K kelompok dan terbentuk min fungsi diskriminan yang berasal dari kombinasi linier. Dituliskan sebagai berikut. YR sama dengan BR1X1 plus BR2X2 plus bla 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 sampai plus BRP XP. R menunjukkan 1, 2, dan seterusnya, dan M menunjukkan 1,2 dan seterusnya sampai P. Dengan YR adalah fungsi diskriminan ke R, BRM bobot diskriminan variabel independen ke M, fungsi diskriminan ke R, XM variabel independen ke M. Ekokardiogram adalah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ jantung. Heart attack, kondisi fatal yang terjadi saat jantung tidak menerima cukup aliran oksigen dari aliran darah. Pericardial effusion, penumpukan cairan dalam ruang di antara perikardium, yaitu dua lapis selaput tipis yang menyelubungi jantung. Fractional shortening, ukuran kontaktilitas sekitar jantung. EPSS adalah jarak antara posterior dinding septal LV saat disistolik dengan daun anterior katup mitral saat pengisian cepat. LVDD adalah dimensi diastolik akhir yang berada di ventrikel kiri. Ini adalah ukuran jantung pada akhir diastol, biasanya memiliki rentang diameter 48 mm. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu sumber data ekokardiogram. Yang pertama, data ekokardiogram merupakan data sekunder yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Data ekokardiogram merupakan data pasien dengan riwayat serangan jantung di masa lalu. Data ekokardiogram terdapat 125 data pasien dengan rincian 86 data pasien meninggal pada akhir periode survival dan 39 data pasien yang masih hidup. Berikut adalah variabel penelitian. Yang pertama, variabel Y. Variabel Y merupakan variabel still alive. Keterangan yaitu pasien yang masih hidup. Untuk variabel Y, untuk kode 0 merupakan pasien yang meninggal pada akhir periode survival. Dan untuk kode 1 merupakan pasien yang masih hidup. Untuk variabel X1 merupakan variabel survival. Variabel survival ini merupakan jumlah bulan pasien selamat, di mana pasien dikatakan selamat jika pasien tersebut masih hidup. Lalu untuk variabel X2 yaitu X at heart attack adalah usia dalam tahun ketika mengalami serangan jantung. Lalu variabel X3 atau pericardial effusion. Effusion perikardial adalah cairan jantung, di mana pada variabel ini untuk kode 0 merupakan
memiliki arti yaitu tidak ada cairan, dan untuk kode 1 terdapat cairan. Lalu untuk variabel X4 adalah variabel fractional shortening, merupakan ukuran kontraktilitas sekitar jantung. Lalu untuk variabel X5 yaitu EPSS atau Epoint Septal Separation. Lalu untuk variabel X6 yaitu LVDT, merupakan left ventricular and diastolic dimension, ukuran dari ukuran jantung pada akhir diastol. Berikut adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu preprocessing data missing value, yang kedua yaitu statistika deskriptif, lalu ada uji asumsi yang meliputi uji asumsi multivariat normal, uji asumsi homogenitas matriks kovarian, dan uji multikolinearitas. Lalu yang selanjutnya adalah analisis diskriminan, yaitu meliputi pembentukan fungsi diskriminan, pembentukan fungsi grup sentroid, dan pengujian ketetapan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Yang selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama, preprocessing data missing value. Preprocessing data missing value adalah yaitu melakukan pengevaluasian terhadap banyaknya missing value. Data observasi awal sebanyak 132 data yang memiliki persentase missing value terbanyak akan dihilangkan, yaitu observasi ke-28, 29, 33, 46, 49, 50, dan 86. Untuk beberapa variabel dan observasi yang memiliki missing value dengan persentase terkecil, kekosongan nilai diisi dengan mean yang didapatkan dari masing-masing variabel. Berikut adalah statistika deskriptif, yaitu untuk variabel Y itu terdapat 125 data tanpa adanya data missing value yang memiliki mean 0,312. Untuk variabel X1 terdapat 1 data missing value. Untuk variabel X2 terdapat 4 data missing value. Untuk variabel ketiga tidak ada data missing value. Lalu untuk variabel keempat terdapat 2 data missing value. Untuk variabel kelima terdapat 10 data missing value. Dan untuk data keenam yaitu terdapat 4 missing value. Yang selanjutnya, uji asumsi multivariat normal. Dilakukan uji asumsi normal variat data dengan melihat korelasi antara jarak Mahalanobis dengan chi-square. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 25, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,995. Hal ini menunjukkan terdapat korelasi yang sangat tinggi. Diketahui juga R-tabel dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 6 sebesar 0,811, di mana nilai koefisien korelasi sebesar 0,995 lebih besar dari R-tabel, dan juga nilai signifikan hasil uji sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal multivariat. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi homogenitas matriks kovarian. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Box-M, diperoleh p-value 0,689, yaitu lebih dari 0,05, artinya gagal tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks kovarian data pengelompokan homogen pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian analisis diskriminan. Yang pertama yaitu uji vektor rata-rata kedua kelompok dengan H0 yaitu mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Keputusan tolak H0 karena semasif kurang dari 0,05. Dengan kesimpulan, masing-masing variabel prediktor mempunyai rata-rata yang berbeda untuk kedua kelompok, yaitu meninggal pada akhir periode survival dan masih hidup.
Kemudian yang kedua, pembentukan fungsi linier. Berdasarkan tabel di samping, dapat dibentuk fungsi linier diskriminan, yaitu Y sama dengan 1,093 ditambah 0,078x1 dikurangi 0,038x2 dikurangi 0,038x5. Kemudian yang ketiga, menghitung cutting score. Berdasarkan tabel di samping, dapat dibentuk fungsi linier diskriminan, yaitu M, sama dengan Y1 bar ditambah Y2 bar per 2, di mana Y1 bar itu sebesar 0,680 dan Y2 bar sebesar 1,5. Kemudian didapatkan hasil M sama dengan minus 0,41. Apabila nilai masing-masing observasi disubstitusikan ke dalam fungsi diskriminan pada persamaan Y memiliki hasil M, hasil lebih dari M, maka akan masuk kategori kedua, yaitu kode 1, yakni memiliki arti masih hidup. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai masing-masing observasi disubstitusikan ke dalam fungsi diskriminan pada persamaan Y memiliki hasil kurang dari M, maka akan masuk kategori pertama, kode 0, yakni meninggal pada akhir periode survival. Kemudian yang keempat yaitu perhitungan hit ratio. Jumlah pasien yang meninggal pada akhir periode survival sebanyak 86 pasien, dengan pasien yang benar-benar meninggal pada akhir periode survival sebanyak 71 pasien, dan yang seharusnya masih hidup sebanyak 15 pasien, sehingga ketepatan klasifikasi sebesar 82,6%. Kemudian dari hasil tersebut didapatkan jumlah pasien yang masih hidup sebanyak 39 pasien, dengan pasien yang benar-benar masih hidup sebanyak 34 pasien, dan yang seharusnya meninggal pada akhir periode survival sebanyak 5 pasien, sehingga ketepatan klasifikasi sebesar 87,2%. Kemudian didapatkan juga kesalahan pengklasifikasian data ekokardiogram sebesar 16%, dengan akurasi seluruhnya sebesar 84%. Nilai ini cukup besar sehingga fungsi diskriminan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik dalam mengklasifikasikan data. Next. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari analisis yang sudah kami lakukan, didapatkan kesimpulan yang pertama, data ekokardiogram memenuhi asumsi multivariat normal dan homogenitas matriks kovarian. Yang kedua, korelasi antar variabel prediktor masih dapat dikatakan rendah karena mendekati nilai 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terindikasi adanya multikolinearitas. Yang ketiga, test of equality of group means mengindikasikan bahwa variabel prediktor data ekokardiogram mempunyai rata-rata yang berbeda untuk kedua kelompok kategori. Yang keempat, Y sama dengan 1,093 ditambah 0,078x1 dikurangi 0,038x2 dikurangi 0,038x5. Yang kelima, jumlah pasien yang meninggal pada akhir periode survival sebanyak 86 pasien, dengan pasien yang benar-benar meninggal pada akhir periode survival sebanyak 71 pasien, dan yang seharusnya masih hidup sebanyak 15 pasien, sehingga ketepatan klasifikasi sebesar 82,6%. Yang keenam, jumlah pasien yang masih hidup sebanyak 39 pasien, dengan pasien yang benar-benar masih hidup sebanyak 34 pasien, dan yang seharusnya meninggal pada akhir periode survival sebanyak 5 pasien, sehingga ketepatan klasifikasi sebesar 87,2%. Yang ketujuh, hasil pengujian ketepatan klasifikasi fungsi diskriminan atau hit ratio diperoleh persentase ketepatan klasifikasi model diskriminan sebesar 84%. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.